Pelaku UMKM mengeluhkan banjir produk impor di tanah air. Pada situasi ekonomi hari ini, serbuan barang impor membuat omset pelaku UMKM tertekan. Lalu mampukah UMKM kita bersaing melawan produk impor dengan harga super murah? Garis Batas mengungkap fakta-faktanya dalam membendung banjir produk murah China. Dari Cina ada, Korea ada, Jepang juga ada. Harganya murah-murah, terus juga lucu-lucu juga. Kebanyakan kualitas di bagian jahitan fashionnya tuh kurang naik. Kami juga mengajak konsumen kita untuk membeli dan bangga terhadap produk-produk UMKM di tanah air kita. Polemik dominasi produk impor kembali ramai. Kali ini video viral menunjukkan seorang pegawai asal Guangzhou, China yang sedang mengemas bal pakaian yang diketahui akan dikirim ke Indonesia. Yang bikin geleng-geleng kepala adalah harga yang tercantum menunjukkan satu buah kaos dijual dengan sangat murah, bahkan di bawah Rp5.000. Video ini langsung memicu perdebatan di kalangan warganet. Tim Garis Batas langsung mengecek keberadaan pakaian impor ini di pasaran. Ya pemirsa, jadi saya sekarang berada di pusat perbelanjaan di mana di samping saya ini banyak sekali baju-baju dan juga kaos-kaos yang dijual dengan harga yang relatif murah pemirsa, di mana ini adalah branded impor atau merek impor dijual dengan harga 100.000 untuk 3 item atau 3 barang pemirsa. Dan memang belakangan ini banyak sekali barang-barang impor yang terutama dari China yang membanjiri pasar di Indonesia. Mulai dari kaos-kaos seperti yang ada di samping saya ini hingga dengan kendaraan yang juga memang sudah membanjiri pasar di Indonesia ini. Namun ini bisa mengancam produk-produk lokal yang dijual di Indonesia. Namun bagaimana atas fenomena ini? Simak terus di Garis Batas. Benarkah pakaian impor ini banyak diminati pasar tanah air? Masih lumayan sih mas peminatnya. Terlihat sih dari penjualan juga, apalagi kalau tanggal-tanggal muda ini masih lumayan lah. Barang-barang impor memang tuh banyak orang yang sukai gitu ya. Dari Cina ada, Korea ada, Jepang juga ada. Harganya murah-murah, terus juga lucu-lucu juga. Harga aja sih kan, harganya juga lebih murah dari harga lokal. Barang impor itu dijual sangat murah di Indonesia, jadi yang lebih terjangkau di masyarakat. Terus yang kedua, barang-barang lokal itu mungkin premium, tapi kebanyakan kualitas di bagian jahitan fashionnya tuh kurang naik. Jadi kita lebih suka modeling dari pasar yang import gitu. Namun di sisi lain, suara pelaku UMKM lokal terdengar lirih. Kalau lagi ada yang nyari impor, ya datang ke impor. Sebagian mungkin peminat kan beda-beda ya. Ada yang mau nge-trip, ada yang mau baru juga gitu. Kayaknya masyarakat lebih nyari ke thrift ya daripada. Ya. Kalau untuk omset sendiri bagaimana? Omsetnya bulan ini lagi menurun lah. Tak bisa dipungkiri, penurunan daya beli masyarakat kelas menengah menciptakan pola konsumsi baru dan cenderung mencari barang dengan harga lebih murah. Kami juga mengajak konsumen kita, kita semua di tanah air untuk lebih memberikan keberpihakan kepada untuk membeli dan bangga terhadap produk-produk UMKM di tanah air kita. Saya kira ini yang kita tengah lakukan saat ini. Karena kondisi masyarakat kita sendiri dari sisi daya belinya terbatas, ya mereka pasti cenderung akan memilih barang yang murah tadi. Nah, mereka kualitas tuh nomor 2. Nah, ditambah platform-platform ini banyak memberikan promo. Ya konsumen siapa sih yang nggak senang dengan ada promo dan kemudahan-kemudahan bebas ongkir dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian kita harus punya platform domestik untuk menyaingi itu supaya platform domestik ini lebih prefer kepada produk dalam negeri. Benarkah ada indikasi kuat para pedagang asal China mendapatkan perlakuan khusus dari e-commerce asal China sehingga menciptakan persaingan tak sehat di pasar digital tanah air? Dari 4 marketplace yang jadi anggota IDEA ya, Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Blibli, itu semua penjual harus mempunyai KTP Indonesia. Jadi
Kalau orang Cina ke Indonesia, dia harus bermitra dengan orang Indonesia. Nah, itu adalah kalau mereka bisa bermitra, ya sudah, kita nggak bisa larang orang bermitra atau menjadi pemasok barang dari negara lain. Kita sama sekali nggak bisa mendeteksi, Mas. Barang ini dari Cina, barang ini dari Arab, barang ini dari Indonesia. Itu nggak ada daftarnya, kecuali ada made-in-nya. Dan selama barang itu sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia, mereka bebas menjual gitu. Pemerintah paham betul, bagi sebagian orang produk impor adalah solusi, murah dan beragam. Tapi bagi UMKM lokal, inilah badai yang bisa memadamkan semangat dan mematikan usaha. Kami secara intens meminta ya kepada e-commerce ya untuk melakukan upaya-upaya afirmatif. Ya, memberikan ruang lebih kepada prioritas kepada produk-produk di tanah air, produk-produk UMKM di tanah air kita, sehingga ekonomi kita ini tumbuhnya menjadi lebih berkualitas, gitu ya. Ini saya kira yang terus kami lakukan, termasuk juga dalam waktu dekat, ya, insya Allah kalau tidak ada halangan, ya, mohon doanya juga. Pak Menteri juga akan mengeluarkan atau sedang menyusun satu kebijakan dalam kaitan dengan memberikan perlindungan kepada UMKM kita yang berada di dalam ekosistem digital. Kondisi ini menyalakan lampu merah perekonomian rakyat kecil. UMKM kita tuh banyak yang potensi, dan kalau misalkan itu didukung oleh pemerintah secara penuh dan kita sebagai konsumen juga mendukung, dalam arti adalah membeli produk-produk UMKM kita. Kita perlu sadari bahwa tidak semata-mata pembelian kita hanya melihat murahnya saja gitu. Jadi artinya bagaimana penciptaan aktivitas ekonomi oleh UMKM itu juga menjadi perhatian dan kecintaan pada produk domestik kita. Jadi kita harus ada nasionalisme juga, tapi sambil tetap itu pemerintah memperbaiki perizinan-perizinan dan dukungan kepada UMKM itu maksimal sehingga UMKM kita betul-betul bisa bersaing. Arus barang impor harus dikawal, aturan main tak boleh longgar. Jika bangsa dibiarkan kalah bersaing, UMKM bisa terus tergilas.